Saudara, polisi akhirnya menangkap satu dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat. Satu DPO yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan alias Peron. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham mengatakan Peggy ditangkap di Bandung Selasa malam kemarin. Saat ini Peggy alias Peron tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Peggy alias Peron diketahui jadi DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki bersama Andi dan Dani. Sejauh ini polisi belum menjelaskan secara rinci terkait penangkapan Peggy. Atas nama saudara Peggy alias Peron yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Kusmar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Rabu 22 Mei 2024. Kasus pembunuhan Vina Cirebon atau kasus Vina Cirebon yang menggegerkan publik kembali setelah 8 tahun silam. Ada perkembangan baru, yakni bahwa polisi setelah didesak oleh banyak pihak akhirnya berhasil menangkap 1 dari 3 buron yang masih belum tertangkap. 3 buron sebagai tersangka pelaku atau pembunuhan terhadap almarhum Vina itu. Baik, saya baca saja ini keterangan polisi. Polisi berhasil menangkap 1 di antara 3 buron dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ini ditulis oleh Kompas ya, hari ini, Rabu 22 Mei 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan mengatakan pelaku yang ditangkap bernama Peggy Setiawan alias Peron. Artinya ini adalah pelaku utama ya dalam kasus tersebut. Sudah dalam kurung tertangkap, kata Surawan dalam keterangannya pada hari Rabu 22 Mei dikutip oleh kompas.com. Menurut penjelasannya, Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa kemarin. Meski demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait proses penangkapan, termasuk lokasi penangkapannya. Dengan ditangkapnya Peggy, maka masih terdapat 2 pelaku yang masih buron, yakni Andi dan Dani. Polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap 2 buron tersebut. Diberitakan sebelumnya, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi pada Agustus 2016 yang lalu. Vina dibunuh 11 anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016. Remaja tersebut dibunuh bersama kasihnya Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon. Total terdapat 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut, di mana 8 tersangka telah ditangkap dan diproses hukum. 7 orang diantaranya telah divonis umur hidup, sementara 1 orang divonis 8 tahun penjara dan saat ini sudah bebas. Kemudian 1 pelaku yakni Peggy telah ditangkap pada Selasa 21 Mei malam dan 2 lainnya Andi dan Dani tengah dalam pengejaran polisi. Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya kini turun tangan untuk membantu pencarian para buron. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga ikut membantu keluarga Vina mendapatkan keadilan. Oke ya, mudah-mudahan tidak lama lagi 2 pelaku yang lain juga segera ditangkap. Ya, kasus ini memang menjadi sorotan nasional karena memang terdapat banyak keanehan, kejanggalan ya. Ya. Di antara keanehan kejanggalannya itu, dari penuturan keluarga korban ketika diwawancara oleh podcastnya siapa, Denny Sumargo kalau nggak salah, saya ikut nonton, itu keluarga menuturkan bahwa Vina itu berteman dekat dengan Linda, sering main ke rumahnya. Tetapi sampai detik ini kita
juga dibingungkan dengan fenomena Linda ini kemana. Kalau berteman dekat sering main pasti tahu rumahnya. Gitu. Kenapa ini nggak dimintai keterangan, tidak dimintai kesaksian. Dan bahkan dikabarkan Linda itu nggak tahu kemana batang hidungnya. Satu ya. Yang kedua, ini geng motor ya. Geng motor 11 orang yang 8 tertangkap. Lalu kenapa 3 orang selama 8 tahun tidak tertangkap? Kalau satu geng pasti semuanya sekenal dekat. Ya, kalau satu geng, apalagi geng motor itu pasti satu dan yang lainnya mengenal dengan dekat. Apakah 8 yang ditangkap? Polisi tidak berhasil mengungkap keberadaan 3 orang rekan mereka. Kenapa sampai 8 tahun? Ini seolah-olah dibiarkan. Sehebat apakah preman-preman geng motor mengalahkan polisi sehingga sampai bertahun-tahun tidak berhasil diendus keberadaannya oleh polisi. Dan baru setelah ini viral, menyusul difilmkan, kemudian polisi bergerak kembali dan berhasil menangkap Perong atau pelaku utamanya sama Peggy ya, atau Egy juga dikenal begitu. Nah, saya kira dalam waktu yang tidak lama polisi juga harus berhasil menangkap 2 orang ini. Lah iya, sehebat apa sih mereka dibanding dengan kecanggihan polisi, kecanggihan intelijen polisi. Nah, kejanggalan tersebut itu semakin mempertegas tentang ada apa sih sebenarnya di kasus ini, apa sih yang ditutupi dari kasus ini. Sehingga hal yang mestinya sudah bisa terungkap sejak lama sampai sekarang belum terungkap. Lah ya, kecuali pelakunya adalah mafia internasional. Pelakunya nih geng-geng preman-preman kampung aja, sama polisi kalah polisinya untuk mengejar mereka, kan tidak lucu, ini memalukan. Maka saya sepakat bahwa kasus ini harus dibongkar tuntas. Kalaupun ada orang penting atau pejabat dari institusi manapun yang terlibat, tanpa kecuali harus, kalau yang waktu ikut terlibat, harus diusut tegas. Lah ya, sehebat apa sih kasus ini dibanding dengan kasusnya Verdi Sambo? Verdi Sambo aja berhasil dipekuk, berhasil ditangani sampai tuntas. Mengapa kasus geng kalau betul ini geng motor ya? Apa hebatnya gitu loh, sehingga kemudian tidak berhasil ditangani dengan tuntas oleh polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.